edisi ke-14 ya. Ya. Tapi gue mulai dulu. Kalian Romeng? Biar kata Romeng? Ya kali-kali. Oke. Bingung ya mau mulainya. Udah ngobrol banyak banget tadi soalnya. Tamunya kali ini Bang Dani dari Korwil. Bang Doni. Bang Doni dari Korwil Condet Bang ya? Iya benar. Udah janjian dari minggu kemarin sebenarnya. Iya. Cuman Dari 2 minggu kemarin sebelum ke Malang Oh gitu ya. Iya, Iya kemarin Pak Adel juga sempat ngomong sih. waktunya belum ketemu. Ya kira kita bisa ketemu sekarang lah. Alhamdulillah. Sekarang sibuk berarti. Padahal enggak. Kan lagi. Tapi emang lagi sibuk apa Bang? Kalau sibuk sehari-hari sih ya ngurus anggota ya. Enggak, kalau sibuk sehari punya usaha sih. Oh. Kayak gitu aja. Ada usaha sendiri. Usaha. Punya outlet juga sama punya cemilan. Oh gitu? Iya benar. Apa tuh cemilannya? Cemilan dengan mil, lumpia burger dengan mil. Waduh. Oh, Ya alhamdulillah kalau teman-teman condet sih dapat tahu kenal di merchant ya udah bagus sih. Ada lumpia Burger dengan mil. Itu kayak gimana tuh? Coba aja ada ntar kalau mau Nanti kita cari. mau ya lu mampir lah. kesana mampir. Iya. Mampir. Enggak speak dulu ini enggak maksudnya gimana gitu kan. Tapi lumpia kan Semarang, burger tuh. Bukan lumpia yang bukan jenis lumpia kayak gitu. yang ke Semarang kan. Ah. Jadi lumpia yang lumpia yang ada di kita tuh isinya bukan kayak yang punya Semarang agak panjang. Kalau kita agak Kayak bubur persegi, isinya tuh ada makaroni diremus, ada jagung manis, ada timunnya, dipakein lagi ada selada kayak burger. Jadi ditambahin lagi ada saus sama mayones, nanti tinggal toppingnya dagingnya. Oh. Ini dia apaan tuh dagingnya? Padet tuh ya. Hah? Rame tuh. Alhamdulillah itu ya recommended ya. Wah, di mana Wil posisi Wil? Ya pas banget di rumah emang. Kita bikin di rumah di dalam gang, tapi kan karena ya Zaman sekarang kan zaman udah sekarang modern mah lah ya. ya kan nggak usah harus kita tongol di pinggir jalan gimana. Iya, benar. Ya kan? Emang itu sih apa? Kalau sekarang usaha tuh nggak harus Iya. terlihat. Karena udah ada sosmed, Iya. Ada dari sosmed mulut ke udah. mulut teman-teman juga kan. Berarti ada sosmed kan tuh Wil? Ada. Boleh kali ya sekalian biar orang mau tahu kan. Kalau makanan lumpia burger dengan mil, Hmm. kalau yang outlet Persijaya Fresh Orange. Nah kebetulan nih gue pakai produk terbaru yang Fresh Orange. Wih. Tadi kemarin gue Iya, bilang, iya. misalnya Bang, itu belakangnya bagus di Behren. Ya beres. Jadi Oh, gue iya. bikin tahun ini buat pemain-pemain yang baru nih, yang the next level ya kalau dibilang, yang kelihatan Persija sekarang udah gaya-gaya Eropa banget. Ya. Makanya gue pengen ngangkat pemain-pemain ini gimana nyamannya nanti di Jakarta termasuk di Persija. Iya. Gitu. Karena full kuota asing di Eropa ini semua. Iya, makanya keren. Keren nih. Ya, kalau soal balik lagi kita ngomongin Koro Condet nih. Sebenarnya kalau kita kan tahu Koro Condet itu udah dari 2003 ya kan. Bener Bang. Terus kalau boleh cerita sedikit sejarah awalnya dulu yang Iya. Awal berdiri berarti ya. Iya kan yang bukan Abang tahu tuh ya kayak sebelumnya gimana juga kan dulu. kayaknya JCC juga. Iya, iya, iya. Nah, kalau kita tahu mungkin Iya. kalau Tahu. gue tahunya JCC Dari gitu. kita, nah, Iya. makanya ada Korwil, bukan ada Korwil langsung, Siap, kita siap. tanyain langsung. Ya awal berdiri emang tahun 2003 di bulan Juni, 20 Juni ya. Cuma kalau ngikut nonton apa awal gabung di Persija dari tahun 99. Waduh. Kalau nonton di Lebak Bulus itu udah dari pernah juga gue nonton yang namanya Persija tim dulu masih terus Oh, iya. Pelita Bakri. Pelita Iya ya. kan, Pelita kan dulu kan stadion apa? Ya? Lebak Bulus Pelita. Lebak Bulus tuh ya. Pelita kan ya. Ya jadi gitu terus gabung sempat waktu masih sekolah dulu. Ingat waktu di Lebak Bulus tuh masih cabut sekolah. Waduh. Ya kan akhirnya udah gabung. Sekolah di mana dulu? Dulu tetap Condet. Tetep Sama Condet. Condet. Gak jauh dari Condet ya gue cinta sama Condet. Emang lu asli? Gua asli Jakarta, asli Condet. Oh. Jadi gitu. Betawi Condet. Jadi awal kayak gitu sih. Jadi pas gabung justru emang basicnya gue udah main bola lah bahasanya. Cuma dulu pas zaman-zaman liga dulu kan emang identik ribet ya rusuh Iya. juga ya. Sebelum Jakmani yang sekarang ini beda. Dulu bukan Jakmani dulu ribet enggak. Intinya dulu yang menguasain Jakarta kan supporter ada SM, Iya. Surabaya, Bandung, Iya, Medan. iya, itu ya. Ya 4 itu yang paling banyak. Jakarta belum terlalu ya kan. Kira iseng-iseng teman rumah tuh Cina, teman main ngajakin daftar bikin kartu Jackmania. Awalnya itu sih awal pertama banget. Akhirnya setelah itu awal gue nggak mau, terus
Kenapa? Karena gue bilang rusuh ah, gue ikut kalau tapi teman gue bilang lu kan demen bola, lu jadi main bola juga pasti mainnya di Liga Indonesia dulu, nggak mungkin langsung bilang oh ya udah. Nah kebetulan gue juga dulu ada SSB? enggak bukan pernah masuk juga, ada kayak tabloid bola dulu kan, ada bola soccer Iya, ya kan, bener kan? ada bola. Nah itu langganan banget. Nah jadi kalau Indonesianya dulu gue nggak baca jujur. Jadi gue orang tua juga dulu punya warung ya, maksudnya warung sembako. Jadi Indonesianya walaupun koran baru di apa di gue kasih buat bungkusan warung lah. Tapi pas semenjak teman gue ngajak suruh bikin KT Jakmania, gue pertama nggak tahu apa Jakmania, ternyata oh supporter Persija, ayo dong gabung kita yuk, diajakin. Akhirnya udah tuh gue pelajarin dulu kayak gimana sih tuh koran nyokap mana ini, ntar mau dibaca dulu kata gue gitu kan, karena tadi kan gue kasih langsung nyokap. Biasa langsung Iya, kasih ya. Oh enggak, karena ada gue pelajarin data udah sendiri. gue daftar. Nah dulu kebetulan daftar di Menteng. Dulu di Menteng. Jadi dulu di koran bola ada juga tuh yang mau gabung member Jakmania, silakan hubungi. Berarti koril belum besar nih ya? Dulu hanya berapa koril, condet belum ada. Akhirnya udah tuh gue telepon, ada kontaknya, kebetulan Bunda Temi waktu itu nama tertera di pendaftarannya. Ya udah gue suruh ke Menteng, Stadion Menteng. Setelah itu daftar anggota, diarahin ke Pasar Rebo, Bang. Nah, awal beli condet di Pasar Rebo. Nah, karena terdekatnya Pasar Rebo, ya udah gue dikenalin waktu itu nama korunnya Igede Pandi. Nah, sekarang beliau ada di Bali. Nah, kebetulan malah sekarang dia mualaf, gue dengar kabar. Dia orang asli Bali, cuma sekarang dia mualaf. Nah, akhirnya gue udah daftar. Ya asik juga ya nonton bola, ya akhirnya kecanduan. Kecandu ya, bahasa kecanduan. Kalau ke stadion pasti kecanduan ya kan. Semua yang baru pertama kali nonton langsung daripada nonton TV beda. Bener. Ya kan? Emang TV lu dekat lihat sambil gimana, tapi lebih enak lagi, nyaman, enjoy banget. Bener menikmati itu langsung. Akhirnya udah tuh daftar ikut Pasar Rebo, ikut lama-lama. Itu korwilnya punya kesibukan kayak gimana ya, agak susah gimana. Akhirnya sempat kayak dipakumin juga. Akhirnya gue udah bawa anggota waktu itu berapa orang juga ya daftar, padahal lagi semangat ya anak-anak condet tuh. Tiba-tiba kalau pas nonton susah tuh kita tiket karena kan korwil nggak tahu entah kemana. Akhirnya gue dengar dipakumin, ya kita dari condet sepakat nih mau coba yuk bangun korwil di wilayah kita. Teman-teman ngodirin yuk. Berarti ikut Pasar Rebo tuh berapa tahun Mil? Cuman dari tahun gue bikin 2001, berarti cuman setahunan 2 tahun. Oh, setahun 2 tahun ya Pasar Rebo baru kan iya, karena 2003 di Juni gue ngajuin 2002 Desember, Bang. Jadi gitu, jadi 6 bulan, selama 6 bulan tuh dilihat pemantauan dari pengurus PP Jakmania. Ibarat kata dikasih waktu tuh 6 bulan, gue harus Selasa Jumat ke Menteng dulu kan. Kalau ada persiapan bahasanya ya. Nih, bener gak lu serius nih mau wilayah lu merdeka? Ya udah lu buktiin dulu dengan tiap Selasa Jumat briefing di Menteng, calon lu apa gimana datang. Nah, kebetulan gue waktu itu mau ngedaftar condet, ada juga Rindam mau ngedaftar, Bang. Kita bingung, Rindam condet nggak bisa condet juga kan, makanya lurusan doang. Ya udah, nah kebetulan yang di Rindam itu gue bilang, ya Bang, Rindamnya di mana? Oh gue itu ya Bang, yang di apa nih, yang di ini pos Rindam. Oh duduk bareng aja deh, soalnya pas banget yang calon Rindam itu bener-bener yang dikenal sama Bung. Dulu kan waktu zaman Bung Ferry, ketumnya. Akhirnya udah kita ngobrol duduk bareng nih sama condet juga. Yaudah Bang, kita gabungin nih Bang. Gak usah, soalnya Rindam sama condet kan pelintingan. Nah makanya gue namain Jakmania Condet Cilitan itu dari Cilitan ke Condet, Bang. Cilitan gue, kalau gue kan tinggal emang sebenarnya kalau keluar Cilitan, tapi masuk wilayah gak Condet rayanya. Jadi gitu udah Spanyol Condet, Cilitan, udah Bang kita namain itu, cuma sepakat. Nah kebetulan dialah yang kita calonin. Kebetulan gue wakilnya, ya udah nggak apa-apa kita gabungin warganya dia, warga kita nih. Nah ajuin dah tuh selama 6 bulan, alhamdulillah di 20 Juni kita didiriin, Bang. 20 Juni 2003. 2003, Bang. Kalau Bang Doni sendiri jadi Korwila? Oh enggak, itu masih pertama. Kan wakil. Andi Irawan namanya, Bang Tombol panggilannya. Jadi dia tapi hanya berapa bulan doang setelah merdeka, Bang. Karena kesibukan dia kuliah juga, sama dia punya kerja, akhirnya kesibuk, dia nggak melanjutin. Ya udah, kita coba duduk bareng. Kebetulan waktu briefing Selasa Jumat di Menteng dulu, yang ikut briefing korwil, gua mulu nemenin korwil yang si Tombol itu. Nah kebetulan anak udah percayain gua, tapi gua udah bilang kita tetap pilihan, tapi gue gini, kalau gue maju gue nggak bisa sendiri, tapi kalau kita bareng-bareng, kita kerja bareng-bareng buat wilayah,
insya Allah gue bisa gitu aja. Udah akhirnya alhamdulillah maju dari 2003 sampai 2015. Oh sempat turun. Bukan turun ya. Sebenarnya dari 2003 ke 2010 itu 7 tahun lumayan Bang ya. Agak lumayan lama dan kesini kan kita udah berkeluarga juga, pengennya nonton aja. Nah, nikmatin ya. Nggak mau pusing-pusing ngurus anggota bla 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 dengan isinya tuh organisasi kayak gimana, kita pengennya datang nonton dan nikmatin aja, dukung. Walaupun udah berkeluarga tetap nggak bakal kita lupain, tetap kalau emang bisa ke stadion kita stadion. Akhirnya udah 2015 gue mundur itu dengan catatan emang nggak ada persiapan Bang ya. Jadi dari 2010 udah mau niat mundur, teman-teman nggak bisa, nggak ada yang mau maju, kita masih percaya saya juga. Ya akhirnya 2015 tuh waktu pas gathering di puncak malam-malam saya bikin kayak pertemuan kayak kumpul kan kayak avium pun lah maksudnya. Nah di situ saya mundur. Cara ya gimana ya, mau nggak mau saya udah berkeluarga, saya mau lebih ini lagi kan, fokus sama keluarga, tetap nggak ninggalin Jakmania Persija ya, tetap ibarat kata saya mau, cuma karena persiapan kurang regenerasi dari saya juga organisasi yang mundurnya dengan cara begitu, akhirnya 2015 mundur, 2017 naik lagi. Jadi cuma disirat. Tapi kalau 2017 naik lagi karena posisi 2015 ya yang di 2015 ke 2017 itu ya ada sedikit masalah ya yang harus diselesaikan. Dan tadinya juga saya sebagai tadi kan udah enggak, berarti kalau udah selesai Koril berarti jadi pembina ya, sehat ya, jadi gitu ya oke. Nah saya tapi dapat apa ya, setiap nonton sama istri kalau ke stadion ada aja omongan yang tentang ya Koril kayak gini ini oh yaudah akhirnya coba duduk bareng sama pengurusnya, kita kelarin ya udah gampang ya udah. Tapi di situ juga saya tunjuk orang-orangnya yang mau maju, siapa yang maju, nggak ada yang berang. Cuma katanya nggak siap ya, dia nunjuk saya lagi. Sejujurnya saya apa ya, udah nggak mau, dan malah saya pas masuk lagi diketawain, malu sama yang Koril yang masih juga ngejabat juga, lu ngapain lagi, udah bener-bener lu aja ngapain ganti katanya. Cuma karena kita waktu itu mau organisasi ya, akhirnya ya udahlah nggak apa-apa aja. Jadi gitu 2015 berhenti, 2017 naik lagi sampai sekarang. Tapi awet muda Bang ya? Alhamdulillah. Iya, awet muda 2002. Alhamdulillah. Iya 2003 ke 2015. Itu berapa tahun itu? 12. Masuk anggota baru bikin KTA 2001. Berarti kalau nonton dari tahun 98 99. Awet muda loh. Enggak nyata Condet masuk Koril lama juga. Abangnya lama juga. Koril lama gitu kan. Iya, 99. Koril lama, Bang Doni juga lama gitu kan. Kalau sekarang berarti udah jalan dari 2003 itu sejak merdeka. Anggota udah berapa? Kalau misalkan dari dulu kita nggak tahu, nggak bayangin berapa ribu. Cuma kalau yang lihat dari sampai saat ini data yang terdaftar di Jakmania aktif dan non aktifnya 800-an Bang. 800-an. Iya. Oke. Dengan kalau Condet nggak ada ada sub, cuman beberapa zona ya Bang. Iya, kalau Condet sistem gini Bang, kalau kita nggak terlalu kayak di setiap Koril tuh beda main sistem organisasi, kita nggak paham. Cuma intinya kalau di Condet kita ada zona, ada sub. Kalau zona itu ada di wilayah, jadi kita main hitungan zona itu per kelurahan. Jadi gitu. Kalau sub itu di luar kita, jadi kita luar kecamatan. Di luar kecamatan benar. Zonanya ada berapa tuh? Zonanya ada 5 Bang. Walaupun di Keramat Jati itu kelurahan ada 7. Jadi 2 kita anggap 2 itu ke wilayah yang udah ada Korwilnya. Berarti Wil kalau misal tadi kan ada sejarah JCC kan, sekarang jadi Condet, dan yang C-nya itu kemana itu? Yang C1 lagi Cililitan. Oh iya, ya kita ikutin regulasi yang baru dari ART ya. Dulu kita pernah ngebawa nama Jakmania Condet Cililitan yang orang dikenali JCC. Cuma sekarang kalau kita dilihat dari ADRT, kita nggak boleh bawa 2 wilayah nama dua kan, akhirnya ya udah kita sepakatan kita bawa Condet aja. Tapi Cililitan ini masih gabung kan, bilang sekarang kan zona kita masuknya kan berarti zona tuh. Iya, zona gitu. Termasuk kita punya home base di kelurahan Cililitan. Oke. Gitu. Kalau Instagramnya tetap Jakmania Koril JCC, Koril JCC. Koril JCC itu. Iya. Jadi orang pahamnya ke situ. Kalau kan kalau dengan 800 anggota, kalau home juga kan, kalau home sekarang kan home lagi di Bekasi terus ya. Iya benar ya. Lagi pusing kalau bilang. Condet ke Bekasi kan lumayan tuh. Biasanya pakai bis apa gimana? Bis. Biasanya berapa bis kalau ke Bekasi? Tetap sih gini Bang, kalau kan sekarang kan kita yang gue bilang tadi 800 itu anggota aktif dan non aktif yang terdaftar di Jakmania. Nah, sedangkan yang aktifnya kita udah agak lumayan menurun ya. Jadi udah agak tinggal berapa ratus. Cuma
Nah ini dia kendalanya yang dibilang bis, tetap sih kita servis rata-rata banyak yang kendala juga dari Sabtu itu, walaupun hari weekend atau gimana, ada teman-teman juga tetap masih ada kerja kan nih, jadi ada yang sebagian ini, jadi paling kita minimal satu bis gitu. Nah itu kumpulnya di Tikom kita di PGC lampu merah, PGC tadi udah. Oh daerah macet. Ya bus masuk dong. Iya pokoknya udah intinya yang arah dari Kramat Jati mau ke UKI terus ke situ. Ya kalau kan lampu merah kan perempatan tuh ya. Nah yang kalau dari Cilitan kan yang sana Halim, sana Uki, sana Kramat Jati, sini ke Cawang, jadi Sartika. Nah gue di sininya nih, yang Kramat Jati, iya gitu. Depan seberang Pospol. Tapi enak sebenarnya walaupun jauh, tapi jalurnya enak lurusan Uki Kramat Jati. Langsung ke Uki, langsung ke Uki langsung tol gue. Kalau main di Patriot. Kumpul itu macet banget itu bang. Lumayan. Kacau kan. Kalau condet emang iya. Iya kalau dibilang itu jalan alternatif sih ya kalau bilang kalau mau arah balik ke Pasar Rebo kemana pasti orang masih lokal. Intinya sih itu pertengahan itu. Gang Wangi ya, jalan Wangi. Parfum. Iya benar jalan Wangi. Ya kadang-kadang gue juga bingung orang panggil kalau gue lagi nongkrong apa lagi briefing nih, dia bilang gila wangi banget loh, ya wajar gue tinggal colan ya, gitu aja, ya kan, wajar. Jadi gue tiap lewat ya cipratin aja satu orang. Tadi nonton dari 98, 99 sekarang gitu. Itu pasti kan udah banyak away, home dan segala macam kemana-mana. Away paling jauh kemana? Palembang. Waktu pertama kali Persija main di Palembang sebelum PON. Iya nih. Tahun berapa itu bang? Tahun berapa gue lupa ya. Di saat waktu intinya kita waktu itu pertama kali PON tahun berapa tuh yang di Palembang. Oh berarti yang baru bangun Jakabaring baru bangun. Baru bangun. Akhirnya Persija pertama kali tuh, nah emang Persija juga baru masuk Liga 1. Liga Indonesia. Ya, kira udah tuh gue pertama kali Persija main di Palembang di Jakabaring juga. Tapi waktu PON gue nggak ikut. Itu pengalaman nonton paling berkesan tuh ya? Ada lagi? Paling berkesan tuh? Paling berkesan kayak lagi lawan Persib di home deh. Home di? GBK. Waktu ulang tahun Jakarta. Itu yang berkesan. Kenapa itu berkesan? Itu yang tahun berapa ya? Ulang tahun yang masih Bang Yus, gubernurnya pokoknya. Kalau berkesannya gini, setiap ulang tahun Jakarta, Condet nggak bakal lepas dari ikut ngeramein acara. Jadi dulu kan identik Condet tuh Marawis ya. Nah, ada festival Condet kan? Nah kemarin terakhir tuh festival Condet. Jadi gitu identiknya. Ikon Jakarta kan? Hah? Salah. Oh iya, sekarang udah dibangun tuh. Maksudnya di Condet sendiri emang pekarangan khusus salak ada? Ada, masih ada. Ikon Jakarta tuh elang apa salak? Dua elang binatang, salak. Dua ya South Condet. Buahnya salak. Tapi kenapa elang Jawa jadi Sleman ya? Ya kurang tahu. Kalau itu elang Jawa dia, kalau kita elang Bondol. Bondol sama salak Condet. Salaknya salak Condet. Kalau elangnya dari dulu di Jakarta banyak elang. Oh gitu. Situ. Enggak tahu gua kalau itu kan. Benar ya, Jakarta banyak elang. Makanya ikon Bang Doni sebelum 2004 udah ke Palembang gua aja gue masih kecil banget. Gue belum mau itu belum nonton ke stadion. Dulu waktu pertama gue waktu pas lagi Palembang sampai, "Woi jangan coret-coret ya," katanya dari supporter sana. Ini supporter Jakarta bang. Ya kan kayak gitu aja. Bang, tapi ada bedanya nggak away di era dulu sama yang sekarang gitu? Kerasa beda? Kalau dulu ya dibilangnya tur tandang, kalau sekarang away gitu aja. Oh iya. Gaya bahasanya away. Kalau tur tandang pasti bikin tiap tur kemana bikin di tur tandang. Bukan away day ya. Bukan away day. Feel-nya tapi perasaannya beda nggak bang? Maksudnya kalau dulu mungkin belum banyak, sekarang banyak atau gimana? Nah itu dia. Sekarang emang luar biasa ya. Malah kalau gue lihat sekarang lebih gila fanatik emang anak-anak sekarang luar biasa, mau jalan laut, udara, terus darat gila. Mau ke Filipina waktu itu, AFC ada yang. Makanya, cuma sekarang ada yang berangkat juga Wil ke Banjarmasin. Sekarang ada naik laut. Yang Borneo besok yang Barito kan? Naik kapal. Naik kapal laut. Yang Barito besok. Iya, ini udah ada kalau data yang pribadi. Enggak, kalau Condet belum sampai saat ini belum ada konfirmasi, cuma kalau dari pengurus ada kurang lebih 10 orang ada. Iya, temen gue tadi lu mau kemana? Gue bilang gitu kan. Kalau pengurus ya. Oh weh, naik apa? Naik kereta? Iya, Surabaya dulu. Surabaya. Baru dia nanti dia ini ya. Wah, melumpuhkan logika. Abis ini naik kapal laut ya. Iya, berapa hari itu ya? Tapi kalau ngelihat dari mungkin animo kan besar nih. Kayaknya saat ini kan kita udah lagi di to the next level Wil ya. Iya benar. Menurut ente nih Wil, pemain Persija saat ini gimana gitu kan? Apa yang udah sesuai jalurnya apa yang enggak gitu? Kalau ngelihat dari materi pemain sih yang musim ini gitu. Iya, yang musim ini kan alhamdulillah lumayan nih, maksudnya pemain mudanya kayak kemarin yang lu lihat kan
pemain inti yang kemarin bisa dicadangin loh. Oh iya, kan? iya. Awal-awal ya, tuh ya. Iya kan enggak sekarang lu lihat ya kelas siapa tuh? Rico. Bukan juga misalkan kayak Bule terus ya Rico juga sempat awal-awal dicadangin. Iya, sempat dicadangin. Kan? Iya sempat ternyata sekarang rotasi pemain dari muda sampai pemain-pemain yang kelasnya seniornya iya sampai digabungin gitu sampai luar biasa bang. Kalau gue bilang hebat nih kita punya pelatih benar bukannya pelatih sembarangan lah bahasanya kan. Tapi kalau menurut gue sih lebih ke walaupun waktu itu Alessio gagal total, tapi dia termasuk yang transisi untuk pemain muda dapat tempat di era dia tuh. Iya benar juga. Yang matengin emang Dol sih, tapi Iya, seenggaknya dia udah ngerasain masuk DSP tuh di era Alessio tuh. Benar. Cuma emang sekarang kan digenjotnya Persija ini bang usia dini sama ininya juga apa yang kalau lihat sekolah bola bib ini nih FA-nya juga lagi dinaikin bang. Ya. Jadi 16 sama 18. cuma yang gua dapat kabar juga sekarang zaman itu kalau buat latihan di 24 main ya 24 main bang. Enggak ada yang 28, 27, 29, 30 untuk ikut latihan enggak. Jadi intinya butuh 22 ya udah 22 bukan 24 22. Yang gua dapat kabar gitu. Jadi kalau latihan kan biasa ada yang pemain muda diajak. Enggak, udah intinya sesuai kebutuhan dari pemain inti misalnya 11 dari sama cadangan terus sama buat pelengkap latihan kan 22 ya total ya 2 tim ya. Berarti kan udah Thomas Doll butuh 22 juga udah. Ada 23. Jadi ada lah mau lihat sekarang pemain yang akhirnya diturunin lagi kastanya jadi ikut ke usia muda lagi. Iya, kalau emang belum layak diturunin lagi. Harusnya begitu sih emang ya. Iya. Makanya juga kayak Valdo juga sampai sekarang nggak didaftarin sama tim kan kayaknya. Enggak. Valdo Hai. Masih cedera bang. Iya, makanya maksudnya ya nggak cedera. Karena kebutuhannya belum ke Valdo. Iya. Bang, kemarin ngobrol balik lagi ke soal Jack Condet nih. Kemarin kan sempet rame nih yang belakang walaupun lo kemarin juga udah klarifikasi, cuma mungkin kita bantu klarifikasi juga ya. Tapi juga masih rame nih di sosmed. Ada apa kemarin sebenarnya? Boleh cerita nggak bang? Ya, ini sebenarnya kejadian kedua ya. Kalau kedua ini yang dirugiin organisasi lah bahasanya. Kalau tapi dari isi yang beredar ini sih sebenarnya bagus ya sebenarnya, cuma caranya dia salah. Ya, tiba-tiba kemarin pas lagi jalan nyampe di tempat yang tujuan gue lagi mau kunjungin ya maksudnya, tiba-tiba kok ada WA dari lagi-lagi temen dari Koridor Pulau Gadung lagi nih yang ngasih tahu ada apa nih. Aduh, ternyata ada statement yang kurang bagus lah, yang isinya tuh kesannya Jackmania Condet memfasilitasi atau menerima kehadiran supporter Surabaya datang ke Jakarta. Tapi di saat nanti Persebaya lawan Persija. Tapi pada intinya postingan itu bukan intinya dia hanya memposting, si pelaku itu memposting ada backgroundnya Jackmania Condet, ada di situ emang ada foto salah satu pengurus kita, ya kan, membelakangi dan menghadap itu banner dengan tulisan enggak Eki Kaizan. Eki Kaizan nama dia. Kebetulan pas dicari-cari ketemulah pelakunya yang nama Eki Kaizan itu, dia tapi akunnya akun fake. Asli Eki Kaizan itu kan pengurus bukan. Tapi kalau emang kemarin di informasi pertama gue dapat dari Pulau Gadung kan katanya di akun IG Jackmania Condet. Kalau akun Jackmania Condet langsung kayak gitu, ya gue sebagai pengurus malu lah. Apalagi maaf, gue jadi pengurus itu bukan setahun 2 tahun. Betul. Ya kan. Tadi dari zaman ketum berapa kali ganti, ya kan. Nah, masa gue harus melengkapi mereka nggak ada hormati kita. Akhirnya bukannya di situ juga isi dari statement itu bukan hak gue. Walaupun itu kan bukan hal yang buruk juga sih sebenarnya. Benar, nggak buruk ya. Cuma caranya dia itu yang bikin akun fake, yang menyebarkan berita itu, ya bagi gue merugikan organisasi kesannya. Sampai gue ditelepon ketua 3, sampai itu coba cek ya. Nah akhirnya kan gue langsung bikin statement juga. Ya udah saya gue cek bang. Cuma ini udah gue bikin statement dan teman-teman di Jackmania Condet juga udah gue minta tolong ini bantu ini. Tapi ketemu nggak bang si orang ini? Nah kalau buat 90% lah, kalau gue ngomong 90 atau 99 mungkin mendekati ke situ udah ya. Kita udah pelakunya udah itu kayak udah, cuma kita belum mastiin lagi digodok lagi sama teman-teman yang paham di medsos nih gimana cara ketemu nih yang megang akun. Nah nanti baru kita ini, karena ini nggak sekali kan gue bilang kejadian ini, gue
2 kali dirugikan. Tapi maksudnya itu kemungkinan yang bikin yang sekarang lah, walaupun gak usah disebut nama atau nggak sebut si akunnya, itu akun-akun media-media yang lagi akun fake, akun yang ya aneh lah. Soalnya abis kejadian itu DM IG Jack Money Condet rame supporter mereka. Jadi gambarnya love orange sama hijau, love orange hijau, bonjek. Wah, iya. Jadi sebenarnya movementnya positif, cuma harus dilurusin. Dan momentumnya nggak pas. Nggak pas juga. Karena lagi ada di sebelah sana kan lagi ada mau pertandingan ada juga tuh. Kan bukan urusan kita sebenarnya juga kan. Itu kan dapur kita lah berarti kan. Dapur kita gitu. Iya, cuma yang kenapa loh dia yang ini kita ketimpungan. Iya. Ya kan? biar dia mau udah main dia berdua bisa terserah. Kita mah nggak pernah mikir. Jackmania nggak pernah mikirin supporter lain. Jackmania hanya fokus ke tim udah itu. Iya benar. Ya damai itu kan hal yang bagus juga kan ya. Masa kita tolak? Nah itu dia. Yang jelas itu sekali lagi itu bukan keluar dari Jackmania bukan. Iya, ya itu waktu itu gue juga sempet tahu. Ya kalau isi dari itu sih Bang ya, kalau diisi dari situ itu kalau yang kuota tamu itu haknya mau kehadirannya mereka itu haknya Panpel dan keamanan Bang. Betul. Terakhir Persita main ke Patriot itu bukan Jackmania yang larang tapi keamanan Bang. Iya. Persija sih welcome aja, Jackmania welcome aja, tapi lagi pertama yang keluar itu dari pihak keamanan yang melarang supporter Persita hadir ke Patriot. Itu. Jadi dari isi itu kita bukannya kita yang bikin. Jadi itu emang benar-benar kalau kuota tamu ya udah itu Panpel dan keamanan. Lagian juga kalau 10.000 tuh orang kita makanya berapa? Nah, iya benar Bang. Kita dengan stadion yang ada aja tanpa supporter tamu rebutan tiket. Iya, benar Bang. Kalau itu bisa diomongin. Benar, gue bingung. Yang dikasih dekat-dekat doang lagi. Iya, benar Bang. Lagi pusing nih kalau main Patriot. Apalagi kalau ngasih 10.000 buat tamu, wah kacau. Lu kan lihat sendiri Persija lagi gimana, lagi bagus-bagusnya. Yang nonton juga lagi giro-giro, lagi semangat-semangat ya. Tiba-tiba main di Patriot dengan catatan masih dalam pandemi 70-79%, belum 100% kapasitas yang dicetak. Jelas lah itu udah kalau gue bilang. Ini kan Jackmania Condet kemarin ulang tahun 20 Juni. Iya, 19. Ke 19 tahun, iya 20 Juni benar. 20 Juni. Nah, terus habis itu mau ada acara lagi, ada apa kedepannya? Ya insya Allah sih, kan kemarin alhamdulillah ke 19 tahun kita cuma bikin tas syukuran kecicilan Bang, karena kenapa gue bikin tas syukuran kecicilan kemarin sempat pandemi Bang, 2 tahun itu anak-anak ya maaf drop lah bahasa semuanya yang kerja di PHK, yang pemasukan juga, yang usaha bagaimana termasuk gue ngarasin banget kan. Jadi intinya gimana caranya, yang penting acara berjalan, agenda tahunan kita, ulang tahun syukuran kita bisa jalan, ya udah itu aja loh. Kita nggak ada namanya pakai private party lu musik apa gimana, enggak, karena saya mau mengobati keuangan anak-anak yang masih saat itu belum stabil. Ya belum stabil banget. Nah next nih, karena kan saya udah bilang waktu pas lagi pandemi yang 18 tahun, ulang tahun 18 tahun juga kecil-kecilan tuh hanya beberapa pengurus sama anggota berapa, jadi cuma para perwakilan karena pembatasan orang kan waktu itu juga. Yang penting berjalan Bang. Nah itu kita harus duduknya agak mencar-mencar, tapi yang penting berjalan tuh agenda tahunan. Kita ngundang pengurus pusat juga waktu itu pas banget. Waktu itu dihadiri bendahara umum yang karena waktu itu juga ya Bung Suryadi kebetulan waktu itu lagi berhalangan, lagi aja acara juga korlap penghalang. Akhirnya udah tuh kita di 19 ulang tahun kita mau bikin gede juga, kita masih lihat kesian kondisi anak-anak anggota kita masih transisi lah bahasanya. Akhirnya udah ntar aja lah. Nah kebetulan kan tahun depan nih kita ulang tahunnya ke-20. Pas tuh 2 dekade. Nah pas banget 2 dekade 20 tahun nih. Nah mudah-mudahan ekonomi anak-anak lancar semua, kita berjalan bagus. Kita mau bikin 2, berarti syukuran dulu baru private party-nya. Ini terakhir lah, kan Persija lagi sama-sama kita tahu lagi cakep-cakep ya. Dengan ya kalau kita hitung-hitungan sih di 2018 start kita lebih bagus nih. Pas juara 2018 bahkan lebih bagus start kita sekarang. Walaupun tim yang lain juga bagus-bagus nih, Madura belum kalah sampai sekarang. Borneo lagi angtang banget di atas. Tapi pemain kita ya kita bisa percaya diri lah. Tadi kita ngobrol pemain yang harusnya inti bisa dicadangin tetap cakep aja mainnya gitu. Harapan lu untuk Persija musim ini lah atau beberapa tahun ke depan? Ya kalau harapan bingung juga nih. Persija sekarang lagi banyak lagi dipanggil timnas juga ya kan.
Bener kan? Terus pemain kita dipanggil timnas loh. Jadi Thomas tuh lagi pusing lagi nih. Cuma gue yakin percaya sama pelatihan dipegang kepala Dol, dengan pengalamannya dia, insya Allah gue sih berharap konsistennya Dol ini yang bisa kita makin naik. Ini kan kita bertahap, alhamdulillah kemarin ini kita bagus ya, menang ya kan. Mudah-mudahan nih. Iya kan? Iya, makanya harapan gue sih Persija tetap sesuai dengan yang sekarang jalurnya atau yang sesuai dengan ini to the next level ya. Jadi benar-benar next level yang selanjutnya ya kita lah yang benar-benar insya Allah tahun ini juara lah. Amin. Berharap sih kalau ini juara. Kalau percaya diri tahun ini juara, lu percaya diri kali? Ya kalau buat optimis ya. Lu tiap kali kita syuting pertanyaan lu itu mulu. Dan gua jawaban gua selalu sama. Kalau gua optimis ya. Kode berarti itu. Iya. Kalau gua optimis lah. Amin. Sama ini ini bukan titipan. Maksudnya ini lagi rame katanya sepak bola terlalu malam. Kalau menurut lu terlalu malam enggak dengan kick off 20.30? Kalau buat pribadi malam, aja sih. Kalau pribadi malam terlalu malam, cuma sampai saat ini kalau ngelihat kondisi tim ya, dengan kita banyak pemain Eropa. Nah itu ya? Bang, jadi gini kemarin sempat kita main panas tuh di Cikarang ya, yang kita lagi lawan Rans ya. Solo juga sore. Enggak, Solo juga, tapi enggak. Yang lebih parah yang waktu Cikarang Bang. Iya. Itu yang akhirnya pemain berapa sampai pada termasuk Hano, Amruk, terus berapa pemain demam semua tuh pemainnya kan akhirnya. Nah tapi adanya main malam ya sebenernya ada keuntungan pribadi dari tim ya, pemain-pemain kelas Eropa itu enjoy mainnya walaupun emang jam segitu emang udah malam. Kita apa nggak bisa dimundur dikit misalnya kayak normal lagi kayak sebelumnya jam 7 itu masih panas berarti? Ya jangan nanya dia bukan gue yang megang balik lagi sponsor nih. Maksud gue nanya gue nanya main tuh pandangan itu gimana? Gue pandangan kalau gue yang ngatur soalnya lo ngomongnya apa nggak bisa lebih sore dikit tuh? Nah, misalnya gue ya. Iya. Gak gini bang. Salah. Emang normal sih jam 7:30 kalau malam ya. Itu normal ya. Cuma gue nggak tahu mungkin karena hak siar juga. Pasti di situ sih. Kalau itu karena kita bukan stakeholder ya harusnya yang ikutin lah nggak mau. Dan selama sejauh ini sih menguntungkan ya. Iya menguntungkan karena kan kita main kebanyakan weekend. Iya. Betul, Sabtu. Dari 20 kemungkinan kalau nggak salah 28 pertandingan weekend sama main malam nggak salah gitu. Iya. Pokoknya ada home tuh masih ada 14 home lagi. Iya, itu benar. 14 home lagi, satu yang belum ada jadwalnya ya. Masih TBC tau lo apa singkatannya? To be confirmed. Alfian ngasih tau. TBD tau nggak? Tempat belum dijadwalkan. Tempat belum dapet. Ya udah gitu aja. Kalau terus satu lagi, kalau itu kan Persijanya untuk next level. Harapannya buat Jackmania ini. Oh iya. Iya dong, kan harus sinkron dong. The next level ini kan bukan buat Persija juga dong, harus tapi buat kita juga dong. Jackmania juga. Buat kita ngedukung benar buat Jackmania. Gini bang, kalau buat Jackmania, wah kalau antusias sekarang Jackmania luar biasa ya. Outsider juga makin gila, bener. Jadi sih gue berharap teman-teman lebih dewasa lagi ngedukung tim. Jangan ada namanya keribut-keributan lagi antar sama apalagi sama Koril atau sama Persija fans atau gimana. Intinya udahlah hilangin ego-ego wilayah apa gimana. Karena intinya satu tujuan kita Persija. Enggak ada lo bawa kampung-kampung lo ketemu di Jackmania udah berantem. Karena sejatinya Jackmania didiriin itu apa? Menyatukan wilayah-wilayah semua yang ada. Di saat itulah Bung Ferry pernah bilang kayak gitu. Jadi kalau kita masih udah beratribut Jackmania sudah berantem ya udah lepas atribut lah. Apalagi di era sekarang kemarin kita lagi naikin di Tribun Ramah ya. Ramah. Nah, itu kesan kemarin kejadian bang, gue pas lagi di Malang bang. Jujur. Kayak kalau main di Malang kan nih kemarin cerita sedikit bang di Malang itu kemarin gue kan berangkat kemarin. Itu gue masuk 5 menit mau kick off. Itu luar biasa banget tribun kita yang dikasih dari Pampel Arema di utara. Wah, iya di utara kan kita. Sampai gue naik ke atas tuh deg-degan gue kebetulan ngajak istri juga. Oh, udah luar biasa deg-degan sampai atas yang bener-bener di atas itu yang datar tuh udah. Itu udah full juga, udah luar biasa. Sampai gue enggak tahu gimana. Wah, gue kan kalau vaksin 2 kali 45, gue ngap nih. Apalagi kemarin kondisi agak kurang fit juga sebenarnya gue berangkat. Perjalanan juga kan lumayan pakai bis kan. Akhirnya udah turun, gue pengen lihat mau turun. Ketemulah Korik yang Kareng tuh. Bang Bayu. Bang ini gimana? Diminta tolong juga deh kalau emang lu mau turun bareng. Bawa tuh yang ada Korul juga, bawa anaknya, bininya.
Dan gerombolan cewek-cewek sama kebawa balita bang banyak ya Allah. Kemarin gue sampai ya ini harus dievakuasi gimana caranya kalau bisa kita pindahin tribunnya ke VIP. Nah udah gue koordinasi coba gue buka karena gue lihat kita mau jalan ke bawah juga udah susah bang. Tapi alhamdulillah pas gue akhirnya ya mau nggak mau gue ID card gue keluarin ya kan kan bukan home. Kalau home kita ID card kita tapi ke VIP. Alhamdulillah akhirnya ke VIP juga bang, karena gue buka. Gue juga di sana. Iya. Tempat tribun medianya dipakai buat penonton. Nah iya, jadi kemarin pas udah turun gue bawa, tolong kasih jalan balita. Alhamdulillah sih dibuka tuh, anak-anak tuh cekatan nih kalau buat kayak gitu. Alhamdulillah keluar pas banget di tribun bawah tuh yang datar, yang tribun berdiri. Kalau bilang tribun berdiri tuh ya. Udah tuh ada pintu buat yang dekat Central Ban yang arah mau ke pemadam pintu keluar. Yang pintu keluar yang samping itu ya. Udah, akhirnya koordinasi sama Panpel sama Korab dibantu ya udah mereka digiring dan masuk gue giring untuk ke VIP gitu. Jadi alhamdulillah makanya tribun emang gue sih berharap teman-teman dari Jackmania yang nanti ke stadion ya yang apalagi yang ngerokok ya. Nah, kalau gue nggak pernah ngerokok di stadion. Oh, gitu. Bukannya kalau gimana kadang-kadang karena gini bang, bukan kita doang yang nonton. Nih ngelihat sekarang animo keluarga buat nonton langsung tribun udah makin besar nih. Bangga lah keluarga-keluarga bawa anaknya. Berarti kan tandanya tribun kita aman. Nah itu dia, nggak ada lagi hal-hal yang nggak ini. Jadi mungkin mereka ngajak karena udah aman dulu nyaman. Karena message yang tadi lo cerita awal Wil. Bener. Jackmania ribut mulu, itu udah hilang berarti. Udah ada. Nah makanya sekarang gue lihat nih, gue sih berharap teman-teman itu menghargai keluarga yang pada bawa nonton bawa keluarga di stadion itu menghargai aja, jangan sampai karena kan dia juga mau menikmati sambil menonton tim kebanggaannya main. Dia sekalian mau ngenalin anak ini bahwa tim Persija yang bapak bakal cerita nanti di saat anaknya udah dewasa gitu. Tolonglah, bukan berarti ngelarang nih. Enggak, kita nggak larang. Silakan ya cuma tahu tempat posisi aja ya. Kan bisa keluar tuh. Iya. Lorong, ya udah bentar turun ke lorong kalau mau ngerokok gitu aja. Kamu sendiri ngerokok nggak sih? Gue nggak ngerokok. Tadi yang ngerokok, Fadel. Bukan, Fadel ngerokok. Gue nggak. Satu sekutu sama gue. Ya udah kayaknya ini daging semua sih kali ini. Emang lo makan? Ya udahlah, sampai ketemu di kalian rumah selanjutnya. Makasih buat Jackmania Korul Condet. Bang Doni. Untuk teman-teman juga. Buat teman-teman Condet juga ya. Oke, makasih. Teman-teman juga terima kasih. Kalau mau lihat selengkapnya ya pasti di YouTube, ini kita lagi di YouTube ya. tetap dan ini closing kan berarti kan udah lengkap nontonnya. Tetap ikutin Jackmania Condet juga gitu. Jackmania Condet juga punya YouTube ya, Bel? Ada ya, Bang? Apa tuh channelnya? Ya Jackmania Condet ya. Jackmania Condet. Iya. Nanti Bacot namanya. Namanya Bacot. Obrolan bareng Jackmania Condet. Bacot. Anjay. Nah, itu Bang Fadel tuh. Ininya sama Bang Adeki. Jackmania Condet, YouTube-nya, Instagram-nya tadi Jackmania @korul.jcc. @korul.jcc. Twitter sama ada Jackmania Condet. Oh ya udah, itu aja sih kalau Instagram JO dan segala macam kita. Ya udah tahu lah. Iya. Sudah tahu. Komen aja kalau mau tahu bintang tamu berikutnya ya. Lihat mau ide Bang, undang ini. Iya. Walaupun ya nggak bisa dikabulkan fix langsung gitu. sih karena ya kita aja janjian juga menyesuaikan Bang Doni senggangnya kapan, kita senggangnya kapan, segala macam lah. Ya udah, itu aja. Sampai ketemu di Kaleng Rombeng selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaleng Rombeng? Biar Rombeng. Nggak kaleng-kaleng.